mengusulkan kalau bisa yang perempuan itu ditaruh di tengah. Saya nggak paham Bu, pola pikirnya tuh di mana gitu loh. Mindah-mindahin gerbong itu bukan solusi Bu. Tahu. Ya, jangan goblok. Bangun lagi itu underpass, malah mindah-mindahin gerbong. Lu tolol apa gimana sih lu? Kita mengusulkan Dipanggil goblok tolol. Lanahan kereta Bu kalau ada apa-apa. Nahan kereta anjir. Pada otek badan. Tahan bang. Ibu Menteri yang terhormat, Kira dulu bang. Kenapa lo tiba-tiba jadi Spiderman? Ya beginilah ekspresi laki-laki ketika mendengar statement dari menteri ya guys ya. Sistem keamanannya diperkuat, bukan laki-laki dipindah ke ujung. Bu. Iya macam-macam Maksudnya cuma pula. mau dijadikan tumbal proyek kita ini. Jadi tumbal proyek kita. Evaluasi. Tolong Bapak, tertibkan Pak Menteri kayak gini Pak. Bikin sakit hati. Menurut kalian gimana guys? Bapak. Kaum laki-laki pada murka. Emang ibu pikir kalau laki-laki ditaruh di gerbong belakang menyelesaikan masalah Bu? Kita kagak rawa rontek Bu semuanya. Gimana masyarakat nggak khawatir ya kalau menterinya kayak gitu? Insiden apapun. Jadi yang kita fokuskan adalah bukan perempuan dan lakinya, tetapi bagaimana sistem transportasi kereta dan sistem transportasi publik lainnya ini aman, selamat. Saya mohon dengan sangat ke Bapak Aing, jangan hanya jalan saja yang diperbaiki, tapi perut rakyat yang paling utama dari pertanian. Mohon diperhatikan masalah saluran air dari primer ke sekunder. Kita berkomitmen untuk menyelesaikannya. Digaskan. Tapi Pak Wabub mohon, itu rumah-rumah yang dibangun di sepadan sungai yang mengakibatkan sungainya tidak berfungsi, mohon untuk dibongkar. Nah, Karena daripada protes ke gubernur, saran saya yang pertama protes dulu buat warga yang terlalu ya ambisi membangun rumah diirigasi air. Itu dulu, Cot. Menurut gue kesumpel kan lo. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi semuanya para pemirsa yang budiman, yang cantik, yang ganteng, dan cetar memenol. Gimana kabar teman-teman ya? Semoga kalian tuh pada sehat-sehat dan semoga rezeki teman-teman selalu berjalan dengan lancar. Guys, beginilah ekspresi para lelaki di tangan menteri yang satu ini. Ngenes ya guys. Dikata para lelaki atau para pria ini adalah Spiderman. Lahirnya dari besi titanium. Dan ternyata sesuai ekspektasi teman-teman ya. Tadi malam itu sebetulnya gue tag video itu jam 10 malam gitu ya, dan diupload jam 12. Ini bakal rame dan terjadi ya. Tadi pagi begitu gue scroll video, gila, dirujak sama netizen sampai se-Indo, gila gak lo. Bahkan kan cuma itu, sekelas AHY aja nyumpel ikutan. Nah teman-teman, topik kita bukan cuma masalah menteri yang menurut gue punten ya. Ini kayaknya asbun banget gitu yang sampai sekarang dirujak sama netizen se-Indo. Kita juga bakal mengupdate terkait tentang ya insiden kereta api ini. Katanya gue udah denger nih ya, si supir taksi ini infonya gue denger resmi menjadi tersangka. Dan masinis nih masinisnya masih dalam proses pencarian. Kenapa? Karena dia juga katanya sih diduga bakal menjadi tersangka juga. Cuma sampai saat ini belum ketemu, kabur nggak tahu kemana. Ya takut dia guys ya. Nah itu untuk update-annya. Kemudian di sisi lain nih teman-teman, di saat menteri yang asbun ini punten disumpel sama para netizen se-Indo, Gubernur Jawa Barat justru menyumpel aktivis lingkungan yang ada di Jawa Barat. Lo tau nggak kenapa? Jadi ceritanya begini, sekarang ini kan musim hujan udah jarang. Secara otomatis butuh dong yang namanya para petani ini suplai air. Nah, dia ini protes guys. Protes kenapa air tidak bisa sampai kemari. Pokoknya bahasanya nggak enak banget lah gitu teman-teman ya. Setelah ditelusuri, ternyata irigasi tersebut banyak bangli-banglinya. Ya otomatis dong Bapak Kadem sumpel balik. Berani protes Kadem tapi nggak berani protes masyarakat yang ngebangun bangli di atas irigasi. Aneh memang kadang-kadang. Nah semua video udah gue kumpulin jadi satu. Kita akan bahas para netizen seluruh Indo yang ngerujak habis-habisan Ibu Menteri ini. Ya langsung aja yuk tanpa banyak basa-basi kita menuju TKPN play. kita mengusulkan kalau bisa yang perempuan itu ditaruh di tengah.
Saya nggak paham, Bu, pola pikirnya tuh di mana gitu loh. Mindah-mindahin gerbong itu bukan solusi, Bu. Iya. Ya, mau gerbong perempuan dipindah ke tengah, ke depan, ke belakang, ke atas, ke bawah itu sama aja. Iya. Ya, cari tahu dulu root cause-nya ini apa gitu loh. Apakah gara-gara taksi yang nerobos palang kereta sampai akhirnya kecelakaan kayak begini, atau sistem KAI-nya yang sistemnya itu telat memberikan sinyal. Nah, Mindah-mindahin gerbong bukan solusi, Bu. Tahu. Ya, jangan goblok. Bangun lagi itu underpass, bangun lagi flyover. Ya. bentar bang. Apa bang? Dipanggil apa bang? Goblok anjir. Ya Allah, makanya jangan asbun Bu, ya. Sampai diteriakin goblok lu sama netizen, ampun tuh, lihat tuh. Mindah-mindahin gerbong bukan solusi, Bu. Ya, jangan goblok. Bangun lagi itu underpass, bangun lagi flyover. Flyover masuk. Ya. Tutup semua palang liar, jangan sampai ada kendaraan umum ya yang lewat jalur kereta gitu loh. Yes. Terus kalau memang PT KAI duitnya banyak ya, bangun lagi jalur yang baru. Nah. Supaya kereta jarak jauh yang secepat itu jalannya ya, Punya. nggak nyampur sama rel di KRL gitu bisa, loh. betul bang. Malah mindah-mindahin gerbong. Lu tolol apa gimana sih lu? Dipanggil goblok tolol. Iya, karena kan kita tahu semua insiden ini kan tahu sendirilah fatal banget dan mengakibatkan banyak korban jiwa, betul nggak? Banyak korban jiwa coy, makanya warga tuh kesel. Kalau KDM kan kemarin itu idenya adalah kita akan langsung gas ya, bangun flyover. Masuk akal ya, supaya para pengguna kendaraan lain itu bisa lewat flyover, bener nggak? Ya, itu masih masuk akal. Kalau KDM tuh jelas banget masuk akal menurut gua, bangun flyover, langsung digas loh. Ya, sedangkan dia tukar gerbong. Ya Allah ya Robi. Harusnya kan yang namanya menteri, mbok ya mikir dulu baru ngomong, atau paling tidak mikir sambil ngomong juga rada enak gitu ya kan. Ini kayaknya ngomong dulu, mikirnya nanti setelah udah nyampe rumah. Sakit perut gua. Kata gua apa? Siap bang. Gua mau nimpalin omongan yang Menteri P3A itu yang orang wadon. Siap. Kalau ngomong biar ngenak-ngenakin ulu hati apa Bu? Lak-lakan blonjor banget kalau ngomong. Kemarin ngomong kata dia gerbong perempuan kudunya di tengah-tengah, ujung sama di pongkot biar orang lanang. Iya bang. Iya. Nah, kalau misalnya kira-kiranya ada apa-apa, biar orang lanang duluan yang pada murag, yang pada merupul, yang pada begubet, biarin orang lanang duluan. Saya mah orang apa-ngapa Bu, segitunya mah. Buset ya. Ada lagi yang di belakang nganggut-nganggut baik kayak entok. Orang membilangin yang belakang ibu Bu dewekan gitu. Oh. Buset, dikira ntar kalau ada apa-apa biar orang lanang duluan gitu. Kalau nahan sepeda kita bisa nyanggup, biar kata pelinder-pelinder dikit ge. Siap bang. Lah nahan kereta Bu kalau ada apa-apa. Nahan kereta anjir. Pada otek badan, pada mencar bisa. Buset, kalau ngomong biar ngenak-ngenakin dulu hati Bu. Yang namanya musibah mah orang mesti harus orang wadon di tengah, Iya. orang lanang di ujung di pongkot. Iya. Oh. Ya, kalau ngomong kebangetan licin mulut kayak oli. Iya. Loh, Suruh dia aja bang taruh di belakang bang. Ya, biar kesleo sekalian. Kalau bisa yang perempuan itu ditaruh di tengah. Jadi yang laki-laki di ujung. yang boti di mana Bu? Di roda. Biar langsung kegiles. Kan kalau bisa yang Boti di mana? Memang kalau lagi ada musibah tuh kekonyolan itu pasti bakal muncul. Ini Menteri P3A dia bilang gerbong wanita bakal dipindah ke tengah. Ya kan, harusnya yang dievaluasi itu bukan perpindahan gerbong wanita ke tengah-tengah, tapi sistem yang ada gitu loh. Ya. Lo kira laki-laki punya tenaga kebal semua? Ya kan enggak kalau. Tapi hal seperti itu Bu Menteri itu perlu, maksudnya gini loh. Jangan sampai ibu ini salah melontarkan kata-kata, akhirnya menjadi cibiran di masyarakat gitu. Dirujak Bang Seindo. Seharusnya yang memang menjadi evaluasi itu kan pertama gini, itu pintu perlintasan kereta tidak ada. Satu itu. Ya. Kemudian katanya sinyalnya mati. Sistem dan berarti kan lain-lain yang diperbaiki. Gitu. Itu kan hal yang memang perlu dievaluasi. Jadi bukan soal bangun flyover, dipindahkannya gerbong wanita ke tengah gitu loh, sehingga gerbong depan diisi oleh laki-laki atau gerbong belakang diisi oleh laki-laki. Boti di mana bang? Gitu. Jadi perlu berpikir
sebelum berucap, Bu Menteri. Bang, Boti di mana itu, banyak netizen yang nanya itu ya. Tolong sampein ke Bu Menteri. Ada-ada aja gebrakannya menteri kita ini. Taksi hijau. Ngapa lo, Bang? Bukalah kolom komentare. Oh iya. Masa ditutup? Masa klarifikasi di story? Buka kolom komentare. Kita kan mau pada silaturahmi nih. Benar. Taksi. Iya ya. Sekarang loh itu komentarnya ditutup, nggak ngerti gua sama taksi hijau. Dan sekali lagi informasi yang gue dapatkan bahwa supirnya udah jadi tersangka. Nanti ada videonya ya. Kita mau ngebahas masalah netizen ngerujak menteri dulu ya. Peristiwa ini kita mengusulkan kalau bisa yang perempuan itu ditaruh di tengah. Itu namanya hanya mengganti korban ibu yang tadinya perempuan. Diganti korbannya jadi laki-laki. Tumbal loh, Bang. Itu bukan solusi, Ibu Menteri. Astagfirullahaladzim. Emangnya ibu nggak kasihan? Sedari kecil kami para lelaki ya dimarahin sama ibu. Udah itu sama istri. Sudah dewasa menikah dimarahin sama istri. Kita kalah sama istri. Iya. Masa sekarang kita juga mau dikorbanin? Walaupun laki-laki notabene kuat, Tumbal loh, tapi Bang. tidak sekuat itu ibu. Tumbal. Kami tetap kalah ya kalau misalkan diseruduk kereta api. Peristiwa ini Ibu kalau mau ngomong tuh mikir dulu. Ini mah ngomong dulu, mikirnya nanti di rumah. Ya elah. Saya juga ada ide Bu, bagaimana kalau gerbong paling depan dan juga gerbong paling belakang itu diisi sama pejabat. Jadi ada gerbong khusus pejabat ya, dan pejabat-pejabat ini wajib untuk naik transportasi umum. Gimana, ide saya bagus kan Bu? Gue nggak ngerti kenapa menteri-menteri di kabinet ini tuh banyak banget yang suka asbun. Dari sekian banyak usul ya, sekelas menteri ngasih usul mindahin gerbong wanita. Bayangin, padahal bisa lo jawab simple, masuk logika dan juga bermakna. Kayak kita akan mengevaluasi bagaimana sistem apabila kereta mengalami benturan, bagaimana sistem apabila kereta ini mengalami sinyal error, mengevaluasi jalan-jalan ilegal yang tidak ada palang keretanya. Sesimpel itu loh Bu. Kan bisa evaluasi poin-poin itu dulu, nggak tiba-tiba usul gerbong wanita dipindah. Tapi usul saya menarik loh Bu nih, kalau misalkan pejabat wajib naik transum, nggak ada tuh tetot-tetot di jalan, nggak ada tuh tiba-tiba ada yang mau nerobos kemacetan, tuh nggak ada Bu. Ya buat semua pejabat-pejabat kalau misalkan mau ngasih usul improvement kepada KRL ataupun transum, usahain naik dulu transum tersebut, rasain dulu selama 3 bulan deh minimal. Saya Setuju ya? Kayaknya setuju banget deh netizen se-Indo gitu ya, supaya para menteri atau pejabat suruh naik itu kereta ya. Aduh, taruhnya di belakang gitu ya, biar ngerasain kan gitu ya. Enak banget ya kalau bikin statement itu ya. Ekspresi. Tahan banget. Ya beginilah ekspresi laki-laki setelah mendengar statement dari seorang menteri. Dan ya beginilah nasib kalian. Ibu Menteri yang terhormat, saya tahu laki-laki memang harus melindungi perempuan. Laki-laki dulu Bang, kenapa lo tiba-tiba jadi Spiderman? Aduh, demi keamanan ya Bang ya. Demi keamanan Bang. Oke Bang, jadi besok kalau lu naik kereta lo pakai ini Bang, cuman pakai jaket Bang. Kan kalau udah pakai baju Spiderman aman, ya. Ibu Menteri yang terhormat, saya tahu laki-laki memang harus melindungi perempuan. Laki-laki tanggung jawabnya juga harus besar. Laki-laki memang harus kuat, tapi tolong banget Bu ya, hargai kami laki-laki juga sebagai manusia biasa, manusia pada umumnya. Masa dikasih statement untuk menghindari kecelakaan, laki-lakinya taruh depan atau belakang, biar wanita yang di tengah. Sebenarnya itu solusi atau mengorbankan laki-laki Bu? Mohon ditinjau baik-baik statementnya ya. Kalau mengasih solusi, mungkin perlindungannya seperti apa, sistemnya diperbaiki, sensornya diperbaiki, palang keretanya diperbaiki. Bukan malah statement seakan-akan laki-lakinya yang jadi korban aja.
Sekali lagi mohon maaf sebesar-besarnya, tidak ada maksud untuk disrespect wanita. Kami juga menghargai wanita, kami juga menghargai ibu. Kami laki-laki juga memang turut berduka cita yang sebesar-besarnya atas kejadian kereta di Bekasi Timur. Tapi tetap hargai laki-laki sebagai manusia biasa ya Bu. Kita nugas dulu deh, ya guys. Endingnya lo mau kemana? Lo mau tugas apa lo mau naik kereta bang? Elah, ini jangan-jangan per hari ini ya kostum-kostum pahlawan superhero bakal laku nih guys di swalayan. Ya, di toko online shop semuanya pada laku. Kenapa? Ya kan supaya aman gitu kan, pakai baju superhero. Bisa yang perempuan jangan di depan dan belakang. Jadi kalau bisa di posisi di tengah, jadi di posisi paling tengah untuk gerbongnya ya. Setuju banget. Soalnya laki-laki dihargai kalau udah mati aja ya Bu ya. Kecil diomelin ibunya, gede diomelin istrinya, nasib banget ya jadi laki-laki. Giliran laki-laki menjadi korban pelecehan, kenapa harus sedih? Harusnya senang dong, bangga dong. Laki-laki pakai skincare, lu boti ya, lu bencong ya. Laki-laki bercerita curhat Allah gitu doang, cemen lu. Salah mulu Perempuan ya. emang butuh ruang aman, tapi bukan berarti laki-laki harus menanggung resiko di gerbong yang lain loh Bu. Yang perlu diperkuat itu adalah sistem keamanannya, Cakep. pengawasan, penegakan aturan dan kesadaran semua penumpang. Karena Cakep. idealnya semua gerbong itu harusnya aman untuk siapapun. Saya perempuan dan kali ini saya nggak woman support woman, karena itu bukan solusi. Semua nyawa berharga, nggak mengenal gender, baik laki-laki atau perempuan, nyawa mereka berharga. Mengangu sebelum mengece. Asal melantong je. Ya kan, perempuan aja nggak suka dengan statement ini. Yang dimana beliau ini kan memang menteri untuk perlindungan perempuan kan, setahu gue gitu ya. Karena gue cepet searching gitu loh ya. Apa sih artinya menteri PPPA ini gitu loh ya. Ternyata kan itu untuk perlindungan perempuan. Nah, sedangkan ketika statement ini keluar dari punten mulutnya, yang menurut gue ketika dia ngomong, mikirnya nanti di rumah, ini dirujak senetizen para laki-laki di seluruh Indonesia. Perempuan aja nggak suka dengan statement itu, cuy. Ngapa sih Bu? Ngapa sih Bu? Asal bunyi banget, asbun gitu Bu. Gusti gua mah ya, ampun, ada aja gebrakannya menteri ya. Bu, saran saya nih, isiin aja tuh gerbong belakang para boti. Iya, udah nggak usah takut. Gerbong belakang khusus buat boti, tenang aja. Ya, nggak usah para laki-laki, para boti aja. Biarin kalau ketabrakan duar. Setuju nggak guys? Kalau boti ditaruh di belakang. Izin. Nih yakin nih, sekelas menteri ngomongnya begini. Nih yakin sekelas menteri solusinya begini nih. Yang penting ngomongnya nggak penting. Iya. Kenapa jadi urusan gender? Dikira laki-laki nggak butuh keselamatan Tahu. gitu. Iya, kebal gitu kalau ditabrak. Iya. Laki dan perempuan sama saja, Nah, tidak lo. boleh menjadi korban dalam insiden apapun. Iya. Jadi yang kita fokuskan adalah bukan perempuan dan lakinya, tetapi bagaimana sistem transportasi kereta dan sistem transportasi publik lainnya ini aman, selamat. Betul. Menghadirkan rasa aman, nyaman, dan juga safety first itu benar-benar bukan hanya menjadi jargon, tapi benar-benar bisa kita terapkan dengan baik. Enak kan Bu? Disumpel sama Haye tuh kan. Netizen takutnya nggak mempan tuh sama Haye tuh disumpel. Ampun. Kita simak pernyataan Ibu ini, Pak Anan. Men PPPA ya. Ngobrol dengan KAI itu kenapa ditaruh di paling depan, paling belakang supaya tidak terjadi rebutan. Tapi dengan peristiwa ini kita mengusulkan kalau bisa yang perempuan itu ditaruh di tengah. Jadi yang laki-laki di ujung, yang perempuan ya depan belakang. Ekspresi abang ini. Laki-laki jadi yang perempuan di tengah. Gimana? Kok ini jadi bukan ngasih solusi ya, Ayah? Iya, masa Jadi kita juga pengen selamat ya, laki-laki juga pengen selamat. Kepala rumah tangga juga harus selamat. Maksudnya ini bukan solusi, ini komentar ini bukan solusi, tapi kayak replace gender aja gitu ya. Kita liatin ada komentar dari AHY. Kebetulan yang paling belakang adalah kereta khusus wanita. Jadi pasti ada concern mengapa justru yang paling rentan yang kita siapkan secara khusus selama ini gerbongnya justru yang mendapatkan bisa dikatakan resiko yang paling tinggi. Iya. Ini juga bagian akan kita terus evaluasi.
spekulasi, tapi yang jelas Resiko adalah paling tinggi depan belakang. laki dan perempuan sama saja tidak boleh menjadi korban dalam insiden apapun. Benar banget. Gue lebih benar setuju banget. sama AHY sih. Benar, pastinya AHY benar. Komentarnya meskipun belum ada solusi konkret, tapi seenggaknya komentarnya masih ada empati lah. Apa ya. mungkin gerbong depan, gerbong paling belakang dikosongin? Buat tempat Sama kayak barang di masih ini oke ya, lah. Di apa? Kereta jarak jauh ya. Gitu emang ya. Tapi nah gini nih, kalau dikosongin jangankan dikosongin dulu deh. Dengan gerbong yang ada pun masih bikin para penumpang berdesak-desakan. Oke. Sekarang kalau masih ada gerbong yang harus dikurangin, itu bakal bikin penumpang makin berdesak-desakan. berdesak-desakan. Terus kalau menurut gue ya, kenapa gerbong depan dan belakang itu dikhususkan buat perempuan? Jadi biar nggak harus lari-lari ketika mau ketinggalan kereta kan. Biasanya gitu kan. Jadi ya udah tinggal masuk ke ujung. Kita aja yang cowok kalau mau masuk kereta hampir ketinggalan, sama security-nya disuruh masuk ke gerbong cewek dulu, terus jalan. Langsung keluar tuh jalan ke gerbong umum gitu ya. Jadi bingung solusinya kayak gimana. Bener, ya kalau- Tapi yang jelas kalau misalnya yang gerbong cewek malah cowok yang di situ, cewek yang di tengah, ya itu bukan solusi. Itu bukan solusi. Cuman tukeran doang. Betul. Jadi memang harus ada solusi yang lebih konkret ya, untuk Ya. apalagi soal apa, soal sinyal mungkin ya, kayak gitu-gitu ya, Sistem. yang memang harus diperbaiki gitu, bukan masalah gerbongnya di mana gitu ya. Sekelas menteri Apa Bang? harusnya bisa lebih Empati. Iya, Ya begitulah Bang ya. Gue juga nggak ngerti. Kayaknya nih menteri titipan kali izin ya. Aman gak sih? Iya. Tadi kalau tadi kita ngobrol dengan KAI itu kenapa ditaruh di paling depan, paling belakang supaya tidak terjadi rebutan. Tapi dengan peristiwa ini kita mengusulkan kalau bisa yang perempuan itu ditaruh di tengah. Jadi yang laki-laki di ujung, yang perempuan ya depan belakang itu laki-laki, jadi yang perempuan di tengah. Apeskan lo Bang. Apeskan lo Bang. Bentar. Ini mohon maaf nih Bu, mohon maaf banget. Jadi maksud Ibu dengan dipindahinnya gerbong perempuan ke tengah, terus diapit sama di paling ujung gerbong laki-laki, seolah-olah statement Ibu kagak apa-apa gitu. Kalau yang jadi korbannya laki-laki. Iya, begitu. Ya Allah, sian amat ya. Jadi laki-laki, udah mana harus nyari nafkah, diomelin sama bini di rumah, di transportasi umum, dijadiin tumbal. Ini mah sama aja Bu, bukan yang ngurangin korban, malah nuker korbannya. Yang tadinya korbannya perempuan jadi laki-laki. Lo cari solusi yang bener apa ya Bu? Yang bener gitu. Ya beginilah ekspresi laki-laki ketika mendengar statement dari menteri ya guys ya. Kalau bisa yang perempuan jangan di depan dan belakang. Jadi kalau bisa di posisi di tengah, jadi di posisi paling tengah untuk gerbongnya ya, supaya juga lebih. Tunggu. Ini maksudnya gue dikorbanin nih. Gue cowok men, gue dikorbanin nih. Ini mah bukan mengurangi korban, ini mengganti korban Bu. Ya gue paham kodratnya dimana kita memang harus melindungi wanita. Tapi nggak gitu Tapi juga, kita Bang. nggak juga harus dikorbanin Bu. Nah sebenarnya solusi untuk memindahkan cewek-cewek ke tengah, terus otomatis cowok-cowok pada ke belakang kan. Ya jadi kalau ketabrak kita duluan yang metong kan. Metong. Bu nggak gitu loh solusi Bu. Ya, siapa yang jaga cewek kalau cowok mati semua Bu? Gue ngerti ya, mungkin beliau kehabisan ide atau apa. Mentok Bang. Tapi kalau itu ide sesuatunya, aku nggak mau naik kereta lagi. Kalau bisa ya laki. Nanti kami dong yang metong Bu. Sebenarnya nggak usah diubah Bu. Sistemnya aja mungkin yang diubah. Gerbong mah nggak perlu dipindah, gitu-gitu aja lah. Mohon maaf ibu, harusnya tidak ada lagi korban jiwa Bu. Betul itu Bang. Bukan korbannya yang diganti Bu. Macam mana pula Bukan Bang? korbannya yang diganti. Laki-laki ke ujung, perempuan ke tengah. Bukan. Harusnya fokusnya adalah pencegahan kecelakaan. Sistem keamanannya diperkuat. Bukan laki-laki dipindah ke ujung Bu. Iya macam mana Maksudnya cuma pula? mau dijadikan tumbal proyek kita ini. Jadi tumbal proyek kita. Jangan gitu Bu. Betul, memang kita sering main Mobile Legends sampai jam 3 pagi. Tapi kita nggak punya immortal Bu, nggak bisa kita hidup lagi. Immortal anjir. Betul juga, secara fisik memang laki-laki lebih kuat. Cuman kalau kegencet kereta mati juga Bu. Macam mana pula Ibu Menteri? Kok bisa mengeluarkan statement seperti itu? Seperti kehabisan nakal saja. Ya Bang ya. Cacat logika. Aduh.
Bapak Prabowo Subianto, Anda kalau milih menteri itu alasannya apa sih Pak? Patokannya apa sih Pak? Penilaiannya apa sih Pak? Kok bisa orang begini terpilih sebagai menteri? Ini orang ketahuan banget gak pernah naik KRL. Iya. Perempuan di tengah, di belakang laki-laki. Masa solusinya begitu? Emangnya dia kira laki-laki kalau ketabrak kereta hidup, nyawanya 9. Masa begitu sih seorang menteri ngasih solusi? Kalau pernyataan begini, para pembela pemerintah juga bingung ngebelainnya gimana. Ini blunder fatal Pak, di keadaan lagi genting kayak gini ngeluarkan statement kayak gini fatal banget menurut saya. Dan untuk Ibu Menteri, kalau misalnya memang Anda nggak siap buat interview mendadak, ya udah, nggak usah jawab aja no comment. Walaupun ngeselin, tapi setidaknya nggak sengeselin ini. Atau nggak jawab aja diplomatis. Kami akan pertimbangkan dan lain sebagainya. Evaluasi. Ini tolonglah Pak, tertibkan Pak menteri kayak gini Pak, bikin sakit hati. Menurut kalian gimana guys? Bapak kaum laki-laki pada murka. Punten untuk Ibu Arifah Fauzi, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Saya jadi nggak heran kenapa kok komen saya di salah satu post mengenai pernyataan Ibu di mana laki-laki ingin ditaruh di gerbong belakang dan yang perempuan dipindah jadi ke gerbong depan itu tuh jadi rame. Punten Bu, saya bukannya mau ngajarin, tapi saya cuma mau ngasih input. Mungkin kita bisa brainstorming bareng gitu ya. Menurut saya, pola pikir saya mengenai definisi pemberdayaan perempuan, karena kita lagi ngomongin tentang perempuan ini ya, saya jadi nggak nyentuh dulu ke perlindungan anaknya nih. Tapi pemberdayaan perempuan, Ibu sebenarnya ingin memberdayakan perempuan macam apa Bu? Apa image atau citra perempuan Indonesia yang dicita-citakan oleh Ibu gitu sebagai menteri? Saya yakin bukan perempuan yang tidak menganut azas keadilan. Apakah pemberdayaan perempuan Indonesia perwujudannya adalah wanita-wanita yang lemah dan juga wanita-wanita yang tidak adil? Karena menurut saya Bu, pernyataan Ibu itu sama sekali tidak adil buat laki-laki maupun perempuan. Yes. Seharusnya Ibu sebagai Menteri Pemberdayaan Perempuan tidak fokus mengkotak-kotakan antar gender Bu. Jangan karena Ibu Menteri Pemberdayaan Perempuan, Ibu langsung kayak, oh dah gue gak mau pikirin gender lain, yang penting itu perempuan dan juga anak, karena itu adalah area kerja saya. Nggak kayak gitu Bu. Salah satu tugas Ibu itu adalah membuat mindset gender manapun juga terhadap wanita, khususnya wanita Indonesia, menjadi kayak, oh wow, wanita Indonesia itu mengagumkan ya. Kenapa? Karena mereka itu diberdayakan menjadi perempuan dan kualitas macam ini loh. Betul itu Bu. Dan ini bukan mengenai validasi dari gender lain, enggak Bu. Kita sendiri sebagai perempuan, kita mau jadi perempuan yang macam apa Bu? Ibu seharusnya menjembatani antara perempuan dan juga laki-laki Bu. Bagaimana caranya supaya kita tuh sama-sama tuh mendapatkan sebuah pemahaman yang sama ya, saling menghormati. Itu yang harusnya menjadi PR Ibu. Bukan makin memberikan jurang pemisah di mana seakan-akan tuh antara laki-laki dan perempuan tuh kayak yang benar-benar berbeda. Padahal kenyataannya kita ini saling melengkapi. Jadi pernyataan Ibu yang seperti tadi seakan-akan kayak para perempuan di Indonesia ini kita tuh tidak tinggal ataupun kita tidak hidup dengan gender lain gitu. Pernyataan Ibu menyakiti sesama gender perempuan yang memiliki suami, memiliki anak laki-laki, memiliki adik dan abang laki-laki. So perempuan macam apa Bu yang sebenarnya definisi pemberdayaannya itu perempuan macam apa yang ingin diwujudkan oleh Ibu? Itu sebenarnya yang saya ingin dengar Bu. Untuk gerbongnya ya, supaya juga lebih safe, lebih aman. Jadi maksudnya biar suami Ibu Menteri yang di belakang, Ibu kan Menteri, minimal kasih solusi yang manusiawi lah. Atau gini, gerbong belakang beberapa dikosongin gitu kan. Kan solusinya mudah diterima masyarakat kalau gitu ya. Ini pasti yang usul teman-temannya Bu Menteri nih. Pengen cepet-cepet jadi janda. Jadi janda anjir. Warga ada seorang menteri yang berkata solusi untuk kedepannya nanti gerbong khusus wanita itu lebih baik berada di posisi tengah. Jadi gerbong posisi belakang dan gerbong posisi depan itu diisi khusus laki-laki agar tidak terjadi lagi tragedi kecelikiin yang seperti kemarin di Bekasi Timur. Mohon maaf nih ya, mohon maaf. Gua ketawa di sini karena pernyataan si ibu tersebut. Ibu, kok bisa sih Ibu kepikiran solusinya ke situ, Bu? Coba, Bo. Terus Ibu pikir nih, para lelaki kalau misalkan gerbongnya berada di belakang atau di depan, mohon maaf nih ya, tapi jangan sampai lagi terjadi kecelakaan seperti kemarin ini. Jangan, nauzubillah min dalik ya. Terus dengan posisinya para lelaki yang ada di belakang atau di depan bisa mengatasi sebuah solusi kecelakaan begitu. Para lelaki ini bisa gitu Bu menahan terkait benturan dari si kereta apinya tersebut.
Superman. Walaupun kegencit-gencit gitu Bu, bisa gitu secara dengan tenaga supranatural ataupun secara tenaga seperti Superman, Spiderman gitu diangkat tuh, tush, mereka aman. Kagak Bu, kagak ya, kagak, sama aja mau perempuan mau laki-laki. Kalau udah kejadiannya seperti itu mah ya pilihannya ada dua, ada yang selamat, ada yang kagak, begitu Bu. Sekarang kalau misalkan para lelaki yang posisinya seperti itu, kasihan juga anak istrinya Bu, kagak ada lagi yang mencari nafkah untuk mereka, serba salah kan? Gaspol pokoknya mau gaspol iya lah. kan? Nah sekarang mah harusnya ibu sebagai Menteri PPPA, oke lah ya, perlindungan perempuan gitu kan ya, jangan mengeluarkan solusi seperti itu Bu. Harusnya ibu memberikan solusinya itu, mungkin untuk kedepannya kepada pihak KAI ataupun pihak apalah itulah ya, ibu berikan solusinya itu untuk lebih memberikan keamanan kepada para penumpang, baik itu laki-laki atau perempuan, apakah itu dari sistemnya, pengolahan sistem atau dari apalah begitu Bu ya. Jadi solusi yang ibu berikan itu tuh kayaknya kagak masuk akal Bu. Kagak, ada-ada aja. Ya Allah, tapi sebelumnya Mpo mengucapkan turut berduka cita ya untuk para korban tragedi kecelakaan kereta api di Bekasi Timur ya. Semoga keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan, dan untuk para korban juga yang MD husnul khotimah untuk semuanya, yang korban luka-luka juga semoga cepat sehat kembali, amin amin ya rabbal alamin. Ibu ya begitu Bu, ingat laki-laki juga manusia ya Bu. Udah abai. Kesambel deh. Capek-capek gue kembali ke kodrat, menjadi laki-laki, menjadi pemimpin, niatnya menjadi imam, menjadi pencari nafkah. Ternyata sama menteri negara sendiri cuma dijadiin tumbal di gerbang belakang. Jadi amfibi aja deh. Anjir, senep gue ngeliat muka lo bang, anjir. Aduh. Ketika dia sudah berubah menjadi kodratnya sebagai laki-laki, tiba-tiba jadi tumbal. Aduh, kacau, ampun gue mah. Dengan peristiwa ini kita mengusulkan kalau bisa yang perempuan itu ditaruh di tengah. Jadi yang laki-laki di ujung, yang depan belakang itu laki-laki, jadi yang perempuan di tengah. Berarti wanita nggak boleh celaka ya Bu? Harus aman. Biar laki-laki aja yang celaka, yang jadi tumbal. Gitu Bu? Nggak boleh gitu kau. Menteri lo dia itu. Lagian jawabannya penger banget. Mau ditaruh dimanapun kalau emang musibah ya musibah. Nggak ada yang tahu kita. Laki-laki secara fisik emang lebih kuat dari wanita. Tapi kalau tabrak kereta, mau laki-laki mau wanita ya bakal celaka juga. Gak usah nanggung-nanggung lah Bu. Sekalian aja laki-laki diikat di luar di gerbang itu, biar jadi bumper, biar aman keretanya. Besok nggak usah banyak bacot lah kau. Tapi dengan peristiwa Iya, langsung ini mah wartawannya yang ngomong masalahnya. Nggak usah banyak baca. Langsung punya ide, diikat jadi bumper tuh laki-laki. Anjrit. Guys, gue pikir yang asbun tuh netizen doang. Ternyata beliau juga asbun nih guys. Dengan peristiwa ini kita mengusulkan kalau bisa yang perempuan itu ditaruh di tengah. Jadi yang laki-laki di ujung, yang kelas menteri ya, kayak gini. Ya depan belakang itu laki-laki, jadi yang perempuan di tengah. Maaf Bu, hati lagi nggak enak banget. Pala pusing karena kebanyakan nangis. Ya Bu, dengan kejadian yang terjadi. Itu namanya bukan solusi Bu ya. Bukan solusi untuk menghindari agar tidak ada korban. Tapi ini cuma menggantikan korban doang Bu, mengganti. Walaupun harapan kita bersama agar tidak terjadi lagi hal-hal seperti ini. Tapi mohon maaf ya Bu ya, laki-laki juga kan banyak tanggung jawabnya. Mau cewek mau cowok sama aja Bu, nyawa ya kan. Apalagi laki-laki punya keluarga, punya orang tua. Belum lagi kalau dia tulang punggung, sandwich generation dan sebagainya. Solusinya Ibu benar-benar Masya Allah banget nih Bu. Masya Allah banget. Tapi makasih ya Bu udah bikin aku istighfar di maghrib ini Bu. Aduh, sabar ya bang ya. Aman ya. Buat Ibu Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang bikin statement gerbong wanita taruh tengah,
gerbong di depan sama belakang diisi laki-laki. Kok bisa? Bikin statement kayak gitu. Ini kan orang nangkepnya yang pertama adalah nggak apa-apa yang laki-laki yang mati. Hah? Gitu maksudnya. Nggak apa-apa tuh laki-laki mati. Atau misalnya nih ya, karena laki-laki kuat ditaruh di gerbong depan. Enggak. Emang kita kuat secara fisik, tapi kalau ketabrak ya mati juga, Ibu. Dan walaupun emang superhero kebanyakan laki-laki, enggak juga di dalam gerbong depan itu walaupun isinya kebanyakan laki-laki, salah satunya adalah Spider-Man dan Batman. Enggak gitu konsep berpikirnya, Ibu. Lagian kok bisa gitu loh ditaruh solusinya gerbong perempuan di tengah. Kalau tabrakannya di tengah gimana, Ibu? Tetap kena. Mau ditaruh di mana lagi habis itu? Mending daripada Ibu mikirin gerbong wanita taruh mana, mending statement Ibu taruh aja di dalam hati, nggak usah dikeluarin. Gue habis baca berita ini lagi. Iya bang ya. Emosi lo bang ya. Aduh. Gara-gara satu musibah ini, intelektual manusia-manusia itu jadi keluar semua ya. Seorang menteri mempunyai solusi yang sangat solusi. Emang Ibu pikir kalau laki-laki ditaruh di gerbong belakang menyelesaikan masalah, Bu? Kita kagak rawa rontek, Bu, semuanya. Gimana masyarakat nggak khawatir ya kalau menterinya kayak gitu? Rawa rontek anjir. Sekelas Limbat aja yang suka makan paku, gue yakin banget kalau diposisikan seperti itu pasti langsung nangis kali ya, mewek ke maknya kali ya. Emang kadang-kadang menteri suka aneh-aneh. Kita kagak rawa rontek, Bu, semuanya. Gimana masyarakat nggak khawatir ya kalau menterinya kayak gini? Astaga. Gue tuh ya berharapnya para menteri kita itu mengeluarkan pernyataan-pernyataan yang baik dan solutif atas sebuah tragedi. Tapi sayangnya, ampun dah, solusi dengan memindahkan gerbang laki-laki di depan dan belakang itu jelas bukan solusi, Bu. Itu namanya Ibu hanya mengenderisasi korban. Emangnya menurut Ibu kalau korbannya laki-laki itu nggak apa-apa emang? Bukankah kalau laki-laki itu akan menanggung korban lebih banyak? Karena laki-laki khususnya bapak-bapak itu menanggung beban 2 orang minimal, istri dan anaknya. Itu kalau anaknya 1. Kalau anaknya banyak 1 ya pikirin aja sama Ibu sendiri. Jadi dengan memindahkan gerbong itu bukan solusi, Bu. Harusnya Ibu bilang, kami sudah berdiskusi dengan pihak KAI bahwa kami akan memperbaiki sistem-sistem yang terjadi saat ini. Mungkin palang pintu yang lebih canggih yang bisa mengirim sinyal kepada kereta api yang akan melintas apabila ada sesuatu yang terjadi di depan, sehingga tidak ada lagi kejadian seperti ini yang terjadi di kemudian hari. Itu harusnya, bukan dengan bilang bahwa kami akan memindahkan gerbong laki-laki ke depan dan belakang. Emangnya kalau gerbong laki-laki dipindahkan depan dan belakang kecelakaan tidak akan terjadi? Enggak kan? Makanya gue tuh bingung dan marah dan lucu. Masa pernyataan seperti ini keluar dari menteri? Aneh ya, Bang? Kasihan dong kami laki-laki, Bu. Keluar rumah banting tulang buat cari nafkah. Di rumah udah beres-beres juga. Naik kendaraan umum jadi tumbang. Pernyataan dari menteri yang sungguh sangat kocak. Teman-teman, kemarin kan banyak pertanyaan nih terkait tentang itu taksinya kira-kira jadi tersangka nggak sih bang ya, supirnya atau perusahaan taksinya gitu ya. Karena memang gue sempat ngelihat video itu, ada kumpulan video di mana taksi ini sering banget kecelakaan. Apalagi dengan tagline mereka yang bintang 5 katanya gitu ya. Banyak netizen yang sudah menyurati secara terbuka. Karena memang di story-nya itu cuma story doang loh, bukan caption yang memang dikhususkan kami turut berduka cita dan segala macamnya, mohon maaf gitu ya. Karena bagaimanapun ini kan ini adalah musibah gitu. Jadi seolah-olah kayak datar aja gitu, kayak nggak punya empati, dan gue udah bahas itu teman-teman ya. Kali ini ada update yang terbaru ya, kita dengerin nih, katanya sudah menjadi tersangka katanya. Jadi untuk pengemudi taksi bakal sudah diamankan. Maka ini lari ke laka lantas. Ya. Karena kendaraan taksi dengan KAI kereta api. Untuk kasus yang taksi ketabrak taksi listrik ya, ketabrak RL itu, sementara ini sudah diamankan dari Polsek Bekasi Kawalu, Bekasi Timur. Jadi untuk pengemudi taksi sudah diamankan. Maka ini lari ke laka lantas. Karena kendaraan taksi dengan KAI kereta api ya. Masinisnya sementara ini masih dalam pencarian. Masinisnya belum ketemu. Kami di kepolisian itu cuma dapat nama doang, tapi orangnya belum kita temukan. Misalnya masih ada yang nanya nih ya di kolom komentar gua, bang gitu supir taksinya, perusahaan taksinya apakah jadi tersangka? Ini jawabannya ya.
Untuk sementara ini sudah diamankan dan ada kemungkinan sih larinya ya bakal jadi tersangka. Itu untuk supir taksinya gitu ya. Bang, ini kan kecelakaan, kita juga tidak bisa menyalahkan supir taksinya. Yes. Tapi kita lihat aja proses hukum, bener nggak? Lalu yang keduanya, masinis. Itu masinisnya gimana bang ya? Sampai saat ini masinisnya ini belum ditemuin. Ini updatean 4 jam yang lalu dari official news ya, media ya guys ya. Jadi masinisnya itu cuma tertera namanya tapi kok nggak ada orangnya. Ya kita nggak tahu apakah punten ya meninggoy juga atau memang dia loncat kemudian lari nggak tahu kemana, iya kan? Tapi pada intinya masih dalam proses pencarian. Jadi masinisnya hilang sampai sekarang guys. Ya kemana coba? Coba kalau ada yang ketemu sama masinis, bilangin, Nis, lu ngapain sih? Bukan Anis ya. Masinis maksudnya. Lu kemana sih kok ngilang gitu? Ayo dong klarifikasi gitu ya. Karena lagi dicari nama polisi gitu. Jadi nggak usah nanya-nanya lagi, ini langsung dijawab sama melalui video ini. Oke? Sekarang kita akan update Jawa Barat. Nah, KDM dulu ya. KDM ini gue denger-dengar pertama update-nya sudah mendatangi beberapa korban. Ibu yang KRL? Oh, rumahnya mana? Cikarang. Cikarang mana? Cikarang. Kabupaten Bekasi. Pulang dari mana? Cakung, dari kerja. Kerjanya di mana? Cakung. Kerja apa? Ini apa? ART. Ya, RT Cakung di siapa? Di perumahan. Oh, di perumahan. Kemudian ini suaminya? Suaminya kerja apa? Di karyawan swasta di karyawan swasta. Oke. Saya pulang sama dia tapi yang kena apa? Dada saya. Dada. Tapi sudah mulai ada perkembangan. Alhamdulillah. Berarti ya ini kira-kira udah sembuh, berhenti kerjanya berapa lama ini? Izin ini pas pulang di PJT. Nah, ini kalau nanti harus istirahat berhenti kerjanya berapa lama? Menurut dokter kemarin kurang lebih 2-3 hari dokter. 2-3 hari. Karena kebetulan hasil-hasil dari pemeriksaan ronsen dan lain-lain tidak didapatkan fraktur patah tulang. Harus istirahat nggak? Bisa Pak, harus istirahat. Berapa saya nanya dia harus istirahat tidak kerja berapa lama? 2-3 minggu. 2-3 minggu. Berarti berhenti gajian dong. Ya ini saya nitip 10 juta ya. Ibu nggak kerjanya biar tertangani di rumah. Itu begitu ya, datang bukan cuma ngasih solusi tapi juga ngasih bantuan. Itu enaknya gubernur yang satu ini tuh begitu gitu, nggak ngomong aja nginstruksiin doang udah tuh pergi. Bacot kalau yang suka kayak gitu tuh, datang beg kasih solusi. Ya udah Bu, 3 minggu ibu nggak usah kerja dulu, ya kan? Semua biaya udah jelas jadi tanggung sama Pemprov ya kan. Sudah gitu dikasih tuh buat bekal selama 3 minggu. 3 minggu 10 juta saya juga mau Pak. Tapi bukan berarti saya mau kecelakaan bating-bating ya Pak, mau duitnya maksudnya. Di sini ini orang tuanya Pak. Semua didatengin ya. Ini ayahnya ya. Saya sampaikan juga. Ini yang meninggal ya? Ini adik mereka belum semua ini semua ini untuk ibu yang saya penting dari saudara ini adiknya tidak perawatan saya. Tiap hari dari sini berangkatnya pagi. Tadi ngasih duit ya? Nganter di PKK. Bentar, tadi ngasih duit ya ini ya? Oh, sewadah gitu ya. Dia itu duitnya itu kalau santunan ya, kalau nggak salah tuh 50 juta ya santunannya ya. Oke. Ini Iya, Mas dari Bekasi. Iya. Dia yang suka jemput kakak. Iya. Ya, insya Allah ini orang baik, ahli kebaikan, dan selalu berbuat kebaikan. Kepergiannya pasti meninggalkan kenangan, meninggalkan amal kebaikan.
Semoga Allah Subhanahu wa taala menempatkan tempat yang mulia. Diterima iman Islamnya, diampuni segala dosanya dan mendapat tempat yang mulia di surga. Mantap sekali ya Bapak Gubernur Jawa Barat, gercep langsung terjun ke lapangan ya, kemudian juga memberikan santunan, bantuan. Dan seingat gue ada beberapa anak yang ditinggal punten ya, meninggal itu ibu guru kalau nggak salah ya, itu bakal ditanggung biaya sekolahnya. Itu gokil banget ya. Seperti itu Adipten KDM. Dan gue dengar hari ini KDM ini ya, pada saat gue tag video, dia mau meninjau juga beberapa korban kecelakaan yang lain yang mungkin entah ada yang meninggal lagi, ada yang luka gitu. Karena seingat gue, kalau di total itu semalam gue sempat lihat update 15 yang meninggal, kemudian yang luka-luka itu kurang lebih sekitar 88. Itu yang luka banyak banget ya. Dan seluruh pejabat di khususnya di Jawa Barat dan Jakarta mungkin sudah pada berdatangan, dan bukan cuma para gubernurnya gitu ya. Pejabat-pejabat lain kayak Prabowo aja, presiden aja datang gitu ya teman-teman ya. Ya keputusannya pertama, dividen untuk memegang saham mengalami kenaikan, ditargetkan 900 miliar dividen bisa diterima oleh para pemegang saham, baik saham seri A maupun seri privat. Yang kedua, struktur jabatan itu menjadi 7 karena teknologi informasi itu harus independen, tidak boleh dia bergabung dengan operasional, karena itu menyangkut aspek yang bersifat strategik dan kepentingan bisnis BJB ke depan. Yang berikutnya adalah mengajukan 2 komisaris, 1 komisaris utama independen, 2 komisaris, anggota komisaris. Itu saja, komisaris utama independen, walaupun asalnya menolak, tapi akhirnya bersedia. Ibu Susi, saya sudah menyampaikan itu adalah Ratu Laut Kidul. Yang kedua adalah Faidu yang hari ini masih menjabat sebagai Kepala BPK Perwakilan Jawa Barat, dan tentunya nanti akan mengikuti prosedur, yaitu mengundurkan. Semoga dengan postur yang baru ini nanti kita akan melahirkan postur bank yang kredibel, bukan hanya eksis sebagai bank pemerintah daerah, tetapi digemari di luar kepentingan pemerintah daerah di seluruh wilayah Indonesia, dengan satu tagline yang nunggak, tidak mau bayar, bikin macet, tenggelam. BUMN kan sering nunggak itu di BJB, utangnya banyak loh. Ya, saya sudah menyampaikan bahwa saya ingin selalu menjunjung tinggi integritas bagi pengelola keuangan, komisaris keuangan harus orang-orang yang memiliki integritas. Jadi saya sangat percaya Bu Susi memiliki integritas untuk sebagai komisaris. Komisaris ya. Merayunya gimana? Ya walaupun memang Ratu Laut Kidul itu ganas, tapi kan ganasnya di laut. Tapi kalau di hutan kan takluk sama Ratu Siliwangi. Jajaran direksi juga ditetapkan? Ya, ditetapkan berdasarkan jenjang karir di BJB ya. Mereka, saya lihat orang-orang baik, dan saya mendorong mereka berkarir hebat nih mengelola bank yang memiliki tingkat emosi yang kita punya pengalaman ketika berasal dari luar, punya konektivitas di luar, malah kita menjadi yang bukan. Apa selanjutnya apa untuk komisaris? Saya mengikuti prosedur yang ditentukan oleh OJK, dan saya yakin lulus. Optimis siapa? Optimis siapa? Optimis. Masa orang berintegritas tidak lulus? Gue seneng sih kalau misalnya Ibu Susi ini diangkat jadi komisaris asli. Ya sepak terjangnya bagus. Bahkan dia ditawarin jadi menteri lagi juga dia udah nggak mau kan gitu. Nah dirayu-rayu sama KDM akhirnya mau. Gokil sih. Ya kan, integritas, pengalaman kerja. Wah, menteri kelautan kan seingat gue gitu ya. Cewek. Gokil lah sama ibu yang satu ini. Assalamualaikum, Sampurasun, Lejeng Enjing di Jabar dan seluruh warganet dimanapun berada. Yang pertama, suasana duka masih menyelimuti kita semua dan keluarga korban kecelakaan kereta api KRL dan Agro Bromo Anggrek. Yang pertama, bahwa warga Jawa Barat sampai tadi malam yang tercatat meninggal sebanyak 2 orang berdomisili di Bekasi. 1 orang lagi pagi hari ini akan dimakamkan dan saya akan bergerak menuju rumah duka. Dan selanjutnya sisanya adalah warga Jakarta dan warga Jawa Tengah. Dan kami tetap berkomitmen
menyampaikan rasa duka terhadap keluarga korban. Selanjutnya, Sebentar Pak. Ini kalau ke Jakarta, oke. Jakarta tuh kalau seinget gue ada wakil gubernurnya yang datang ya, yang datang ke sana. Karena gubernurnya nggak tahu udah pulang apa belum tuh. Dia ke mana? Ke 5 negara kalau nggak salah ya. Kalau nggak salah gitu ya. Diwakilin sama wakilnya Bang Dul gitu yang datang ke Jakarta. Nah, yang jadi pertanyaan gue ini kan ada warga Jawa Tengah datang nggak ya gitu gubernurnya? Mohon maaf izin nih nanya saya sama netizen. Setahu gue nggak ada video berseliweran warga punten gubernur Jawa Tengah yang datang ke tempat kejadian ya insiden ini, tragedi ini. Nggak ada kayaknya, sibuk kayaknya main sepeda elektrik. Oke lanjut Pak. ini juga teman-teman di Tasik. Saya mohon dengan sangat ke Bapak Aing, jangan hanya jalan saja yang diperbaiki, tapi perut rakyat yang paling utama dari pertanian. Mohon diperhatikan masalah irigasi. Masalah saluran air dari primer ke sekunder. Kita berkomitmen untuk menyelesaikannya. Digaskan. Tapi Pak Wabub mohon, itu rumah-rumah yang dibangun di sepadan sungai yang mengakibatkan sungainya tidak berfungsi, mohon untuk dibongkar. Karena bagaimanapun problem dari pengairan di kita adalah banyaknya rumah yang dibangun di sepadan sungai, bahkan mengambil tanah sungai, mengakibatkan aliran sungainya tidak berfungsi. Kita berkomitmen untuk menyelesaikan berbagai hal di seluruh provinsi Jawa Barat, baik jalan, irigasi, listrik masyarakat, perumahan pemukiman, penanganan bencana, PJU, kelautan, industri. Semuanya akan kita kelola dengan baik berdasarkan kemampuan yang kita miliki. Seluruh aspek pendidikan kesehatan menjadi prioritas kita. Salam untuk semuanya, hati-hati dalam perjalanan. Kena, dan gue juga sempat lihat video secara keseluruhan. Jadi banyak bangli yang bangunnya itu udah bukan mepet lagi. Udah parah banget lah. Jadi ini pinggirannya nih. Udah bangunnya udah begini nih. Yang harusnya itu kalaupun dikeruk mau dibuang kemana itu tanah gitu loh ya. Buat Bapak Gubernur, jangan cuma jalan-jalan gede, jalan-jalan provinsi atau jalan-jalan aja yang diperbaiki. Nih, perut rakyat juga harus diperbaiki, katanya kan gitu ya. Karena aliran sungainya tersendat. Ya. Ternyata setelah dicek sama gue videonya tuh guys, itu banyak bangli di situ guys. Daripada protes ke gubernur, saran saya yang pertama protes dulu buat warga yang terlalu ya ambisi membangun rumah di irigasi air. Itu dulu cot menurut gue. Mau dibenerin kayak gimana orang warganya pada ambisius bangun rumah. Kadang-kadang di tanah irigasi juga diembat. Bacot tuh kan. Kesumpel kan lo. Tapi di sisi lain Bapak Kadem juga akan langsung digas. Oke guys, gitu aja. Terima kasih banyak buat kalian yang udah mampir nih ya. Mohon maaf kalau ada karena salah pada saat saya membuat konten ini. By the way, gue nggak tahu ini jadi berapa menit durasinya karena panjang banget. Ya mudah-mudahan kalian suka. Kalau nggak suka skip aja teman-teman ya. Follow juga akun YouTube yang video gue reaction. Thank you so much. Yang udah dari pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye bye.